Kita boleh saja memperjuangkan sesuatu, tapi jangan sampai ambisi kita menenggelamkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pernahkah kita terkadang memandang cermin dan menatap dengan dalam sosok manusia di dalamnya? Jangan takut, itu diri kamu sendiri ya teman-teman. Cermin itu paling jujur, nggak kayak handphone banyak filternya ya. Jadi cermin itu emang dibutuhin banget buat kita untuk selalu merefleksi kekurangan di dalam diri. Nah sama banget, jadi kita itu harus selalu bercermin apakah kita ini sudah melakukan cara terbaik dalam setiap kehidupan. Jangan sampai nih karena kita teriming-iming menikmati proses, kita melupakan progres. Kebahagiaan tuh emang kalau semua sesuai dengan rencana, sesuai dengan aturan, sesuai dengan keinginan. Tapi sayangnya terkadang semua itu menjadi ujian kita untuk menuju kesuksesan. Nah kalau ngomongin atur mengatur sih emang perempuan nih senang banget ngatur ya. Tapi kita pernah gak sih sadar kalau ternyata sebelum mengatur apapun, baik keinginan, baik uang, baik ambisi, itu kita harus mengenal diri kita sendiri, sehingga kita itu bisa lebih tahu nih hambatan dan solusinya. Nah untuk hari ini Bunda mau sharing orang-orang yang akan sulit mengatur uang. Jadi kalau terjadi atau masih terjadi di kondisi kita saat ini, ayo semangat bangkit supaya kita jauh lebih baik lagi. Jadi orang yang akan susah mengatur uang adalah yang pertama, overthinking. Jadi selalu menganggap bahwa semua harus sama. Oke, gaji kamu 5 juta, gaji aku 4 juta, kamu bisa nabung 2 juta per bulan, aku pun sama. Tidak seperti itu Marimar. Terkadang Sergio banyak cicilannya dan banyak tanggungannya. Nah balik lagi, jadi jangan pernah menganggap semua kondisi itu harus sama teman-teman. Nah ini sebelum lanjut ada yang fashion show yaitu semut ya. Nah kalau ngomongin semut nih, boleh teringat cerita tentang Lalat dan Imam Syafi'i, di mana beliau sedang menuliskan sebuah ilmu. Karena memang Imam Syafi'i ini periwayat hadis dan hafal Quran di usia 7 tahun kalau nggak salah ya. Nah beliau itu sedang lagi menulis ilmu gitu ya. Ada lalat lagi menghisap tintanya. Nah beliau tuh nggak mengusir, nggak membiarkan lalat itu mengambil tintanya. Dan ternyata dengan wasilah lalat tersebut itu membuat timbangan kebaikannya itu benar-benar berat teman-teman. Mungkin ada yang mikir, wah iyalah namanya periwayat hadis hafal Quran di usia 7 tahun pasti timbangan kebaikannya itu berat. Ternyata itu semua, mohon maaf belibet, nggak imbang. Jadi antara beliau belum bisa baca, Allah udah berikan kebaikan. Belum bisa menulis, Allah udah berikan kebaikan lewat penglihatan dan sebagainya. Jadi intinya ternyata surganya Allah itu bisa dimasuki dengan rahmat, kasih sayang. Dan kita juga harus banyak-banyak memiliki sifat rahmat, yaitu sifat kasih sayang ke siapapun ya, kecuali ya ke suami orang, nggak boleh. Oke teman-teman, balik lagi ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap semua harus sama, nggak boleh gagal, nggak boleh ada hambatan, nah itu kita kayak overthinking. Oke, 1 bulan aku budget tracker, nggak boleh jajan sama sekali. Lah dia aja setiap hari jajan cilok, jajan bakso, jajan mie ayam. Ini mau 1 bulan langsung untuk nggak jajan, ini bakalan berat banget, kayak berat badan Bun Ai, serius deh. Jangan kayak gitu. Jangan overthinking, please banget. Tidak ada satupun yang mempertahankan keberhasilan tanpa proses dan hambatan. Kenapa Bunda bilang mempertahankan bukan meraih? Ya balik lagi ya, kadang-kadang ada orang yang memang diberikan keistimewaan dunia gitu ya, kayak Amina, kayak Rafathar sebagai contoh teman-teman. Beliau belum ngapa-ngapain aja, masih kecil, posting Instagram, endorsement masuk. Beliau cuman ketawa, ketiwi misalnya sama seperti bayi lainnya. Tapi Masya Allah tabarakallah, memang Allah lebihkan di dunia, diposting sama bundanya itu mendapatkan uang dari hasil YouTube. Contoh seperti itu ya. Jadi belum ngapa-ngapain sudah berhasil. Nah tapi untuk mempertahankan keberhasilan, Bun Ai yakin banget semuanya pasti akan butuh proses dan akan terjadi hambatan. Entah hambatan yang kita tahu atau yang nggak kita tahu. Jadi please banget jangan overthinking di dalam mengatur uang. Nah yang kedua adalah terjebak sejarah atau trauma. Ini yang sering banget Bunda bahas. Orang-orang terkadang nggak niat boros, cuma punya sejarah dan masa lalu yang memang membuat mereka tuh seolah harus boros.
Oke, jadi pada kondisi kalau kamu ngerasa kayak gini, memaafkan keadaan adalah kunci. Maafkanlah keadaan kamu yang dulu makan ayam harus bareng-bareng, makan mie harus dibagi-bagi, makan bakso nunggu gajian. Tapi coba deh lihat, apakah semua itu harus disesali? Bukankah hal-hal seperti itu yang membuat kita jauh lebih kuat menghargai kebahagiaan, menghargai apa ya, semua yang diberikan orang tua? Atau mungkin kamu yang punya sejarah dihina saat nggak punya uang, jadi sekarang tuh kayak khawatir banget ngatur uang tuh kayak pokoknya nggak boleh sampai nggak punya uang, jadi ambisinya luar biasa. Nah itu please maafkan semuanya. Nah atau yang terakhir, menganggap masa lalu tuh adalah aib. Dulu aku tuh mau beli Tamiya aja susah banget loh. Dulu aku mau beli PlayStation sampai sekarang aja aku tuh nggak bisa. Jadi itu yang menyebabkan anaknya seolah-olah harus membayar gitu ya, membayar masa lalu yang kurang baik. Harus nggak boleh kekurangan, harus punya mainan yang luar biasa, makan sesuai dengan keinginan. It's okay, kita bersyukur kalau ternyata kedepannya anak kita memiliki kondisi ekonomi jauh-jauh lebih baik dari kita sekarang. Yang kita khawatirkan adalah ketika anak kita kedepannya ternyata Allah berikan ujian memiliki kondisi ekonomi tidak sebaik kita. Nah itu yang harus sebenarnya kita refleksi lagi, sehingga kita memaafkan sejarah kita dan menjadikan sejarah itu adalah sebuah cerita indah untuk lebih kuat menghadapi masa depan. Dan jangan jadikan sejarah membuat kita menaikkan gengsi kehidupan. Kalau gaya hidup naik mah boleh, serius. Bunda bilang, Bun, nggak boleh, gaya hidupnya nggak boleh naik ya? Boleh dong. Kalau kamu bisa menghasilkan dulu 5 juta, sekarang 15 juta, kamu ingin ada yang bantu, kamu ingin misalnya ada yang backup kerjaan kecil-kecil kamu sehingga kamu bisa berfokus pada kerjaan yang besar. Apakah kita sebut gaya hidupnya meningkat setelah penghasilannya meningkat? Enggak ya. Yang namanya gaya hidup itu boleh banget meningkat. Yang enggak boleh itu gengsi kehidupan. Nah itu mohon maaf banget, ada yang lagi bergaya, Masya Allah tabarakallah. Siapa lagi artisnya kalau bukan The Princess Baby Agni. Kakinya lah, dressnya lah, Masya Allah tabarakallah. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi balik lagi ya, Bun Esti kurang setuju kalau ada yang bilang gaya hidup pokoknya nggak boleh naik segitu-segitu aja. Enggak lah. Kalau tadinya mungkin kita makannya biasa aja, karena usia juga bertambah, penghasilan bertambah, ya mungkin kita akan makan jauh lebih sehat. Gak bisa dipungkiri ya teman-teman, kadang-kadang makanan sehat itu jauh lebih mahal dari makanan yang biasa-biasa aja. Oke, kita lanjut pada poin ketiga adalah diam pada satu kondisi. Jadi merasa ketika kita budgetnya pas-pasan, ketika kita ngerasa penghasilan aku pokoknya udah ngepas banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita ya udah diam aja, pasrah sama kondisi itu. Bunda cuma mengingatkan bahwa Allah tidak akan merubah sebelum kita merubahnya. Jadi ada yang namanya takdir itu, ada yang bisa dirubah, ada yang takdir nggak bisa dirubah. Sama seperti organ tubuh kita nih, kayak alis, mau disiram wudhu sebanyak apapun nggak mungkin panjang kan. Bulu mata mau kita wudhu sebanyak apapun nggak mungkin kan dia tumbuh kayak kuku. Bisa berabe bulu matanya kalau panjang banget, bisa di roll ya. Jadi kelilipan paripurna kan. Jadi balik lagi teman-teman, kita tidak boleh diam pada satu kondisi. Itu yang selalu Bunda bilang, kita boleh menikmati proses, tapi ayo kita bangkit untuk selalu berprogres. Kita sebagai ibu rumah tangga, kita punya hambatan, gak bisa dagang, gak bisa ngomong, gak bisa ngedit, bingung mulai dari mana. Please step by step lakukan. Kalau gak bisa dagang, gak punya modal, tinggal posting-posting, ambil punya temennya. Kalau gak bisa ngomong gak apa-apa, bisa jadi penerjemah, bisa jadi chef, pokoknya banyak banget kok jalan kalau kita mau berusaha teman-teman. Dan kita harus melatih shock mental, ini penting banget. Seperti contoh, kamu yang selalu gak bisa nolak keinginan orang lain, siapapun itu, kerabat, saudara, orang tua. Padahal kondisi keuangan kamu pun itu udah bahaya banget. Nah ini harus ngelatih shock mental, dimana kita terkadang dihadapkan dengan kondisi kita mau tapi gak mampu. Dan selalu ingat ya teman-teman, Allah tidak suka yang berlebih-lebihan meskipun perkara kebaikan. Nah kalau teman-teman setuju, Bunda mau sih bahas satu video ini tentang melatih shock mental untuk mengatur uang. Kalau setuju silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah sampai menit ini Bunda ngucapin dulu terima kasih untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini.
like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Terima kasih banget mau mendampingi Bun Ai sampai di titik ini. Kalau nggak ada teman-teman semua, pasti channel Bun Ai juga nggak bisa sampai sekarang ya. Meskipun belum berkembang banget, tapi Bun Ai senang banget bisa dapat teman-teman baru lewat dunia YouTube ini. Dan mohon maaf banget ya kalau ada backsoundnya itu gerimis-gerimis sama petir, karena emang di Depok nih lagi ekstrim banget cuacanya. Entar yang panas banget dan tiba-tiba tuh hujan. Dan bersemangat untuk mengobati masalah kamu tidak dengan sesekali aja. Contoh, kamu udah nggak enakan, udah mau marah, udah berani nolak, tiba-tiba dibaikin lagi, terus kamu kayak menyesali diri. Tuh kan aku emang pelit, tuh kan aku emang jahat. Padahal bukan itu semua teman-teman. Jadi jangan sampai mental kamu sendiri itu hancur oleh diri kamu sendiri. Nah juga jangan mau kita nggak berpindah sama keadaan. Pokoknya emang kalau ngebahas si diam pada kondisi ini harus satu video sih sebenarnya. Dan ini mohon maaf banget, hujannya udah makin kencang, jadi langsung aja ke poin terakhir, yaitu adalah salah fokus. Dimana kadang-kadang kita itu malah fokus sama budgetingnya orang. Kok orang bisa ya, kok kita enggak ya? Ya iyalah, kita dan dia kan bukan putri yang tertukar teman-teman, punya kondisi yang beda-beda. Jadi jangan pernah salah fokus. Kalau dia bisa kita enggak, ya nggak apa-apa, nggak ada yang nyalahin. Kecuali dari dulu sampai sekarang kok aku nggak bisa-bisa. Nah itu tuh yang harus kita refleksi ya. Dan yang kedua adalah mendengar standar dari orang lain. Harusnya tuh anak usia segini dikasih susu IAU. Nah itu tuh yang harus kita hempas jauh-jauh. Dan yang terakhir adalah fokus pada kekurangan, bukan bagaimana nih caranya cukup. Jadi mulai kita jangan fokus tuh kan gajinya kurang, tapi kita ganti fokus kita dengan berpikir bagaimana nih kekurangan ini tapi tetap cukup sampai akhir bulan. Dan selalu ingat, menerima, bersyukur bukan berarti kita menyerah. Kita harus selalu bersemangat sebagai bukti ikhtiar kita menjadi hamba, tapi kita harus selalu bertawakal sebagai bukti keimanan kita menjadi hamba. Jadi itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Semangat para pejuang budgeting. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi buat kamu yang baru bergabung. Sampai jumpa lagi ya di channel keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.